Alhamdulillah, tabarakallah, terima kasih masih dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, bukan hanya menutupi fisik dan aurat saja, namun lebih dari itu. Hijab juga diharapkan bisa menutupi hati, kemudian juga lisan daripada keburukan. Seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nah pemirsa, di segmen ini kita akan buka sesi tanya jawab. Namun di segmen 5 nanti, ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ada segmen nasihat Ustadz. Nah di segmen 5 ini, para pemirsa bisa bergabung atau mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami sesuai tema ya. Jadi tema kami adalah hijabkan hati dan fisikmu dari keburukan. Anda bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita di segmen kelima yaitu nasihat Ustadz. Nah kita masuk dalam sesi tanya jawab. Di segmen ketiga ini kami persilahkan terlebih dahulu jamaah dari ummahat atau ibu-ibu ini, para hijabers ini, Masya Allah. Silakan kami persilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Boleh yang pertama? Oke, diperkenalkan namanya dan diajukan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Melina, Pak Ustadz, jamaah dari Masjid Al-Furqon. Izin bertanya, bila seseorang sebagai tulang punggung keluarga, dia belum berhijab, kemudian perjalanannya waktu, kemudian dia memakai hijab. Sementara di perusahaan ini tidak memperbolehkan karyawan untuk mengenakan hijab. Oke. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Sementara tadi disampaikan oleh Pak Ustadz juga bahwa jilbab itu adalah kewajiban. Ya. Sebagai seorang karyawan yang ingin memperbaiki diri, Ya. dia jadi bekerja, akhirnya mengenakan hijab, Ya. tetapi di kantor dia harus lepaskan hijabnya. Apalagi dia menjadi tulang punggung utama. Betul. Begitu ya Bu ya. Nah dengan kondisi seperti itu, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang juga menjadi dilematis bagi seluruh wanita yang ketika harus bekerja, harus melepas jilbab, namun dia harus mencari nafkah untuk keluarganya. Gimana nih Ustadz Riza? Jawabannya adalah Quran surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya kerajaan, Bu. Halo. Rezeki itu di tangannya Allah, bukan di tangan pimpinan perusahaan Anda. Hello. Jangan kotori akidah Anda, Pak. Bukan pimpinan Anda yang kasih makan. Bukan perusahaan Anda yang kasih makan. Tetapi Allah yang kasih makan. Allah yang punya kerajaan. Kalau Allah mau merendahkan dan menjatuhkan orang, saat itu dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau Allah mau mengangkat derajat orang, akan diangkat setinggi-tingginya. Jadi kalau dikasih tantangan seperti itu, lo kerja di sini atau lepas jilbab atau keluar tetap mengenakan jilbab. Saya pilih, saya keluar. Karena apa? Bumi Allah luas, guys. Halo. Ihfadillah yafatka. Kau jaga Allah, Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Kau jaga Allah, Allah menjaminmu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah menolongmu. Jadi no variation, no excuse. Tidak ada sebuah permakluman karena harus bekerja lepas jilbab. Allah. Gue kasih nasihat buat yang begini nih, berarti orang itu tidak mantap dengan rezeki. Dia pikir siapa yang memberi rezeki. Ini tauhid loh. Kita bergantung kepada Allah. Jangan takut dengan aturan-aturan ketika syariat harus dikurbankan hanya demi uang dan masa depan. Sedangkan Allah adalah masa depan yang menjamin hidup kita. Jadi Bu, pilihannya adalah berhenti. Udah berhenti aja. Gemes gue. Jamaah yang dimuliakan Allah, berhenti. Kalau ada ultimatum begitu, Anda harus lepas jilbab, berhenti. Ngapain Pak? Kita sudah tahu intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat ke-7. Kau tolong Allah, Allah menolongmu. Kurang apa ayat ini untuk memberikan keyakinan kepada kita? Jaminan dan garansinya sudah jelas. Maka kerjakan sesuatu karena Allah. Jadikan urusan syariat yang utama. Bapak buka Pak surat
Al-Qasas ayat 77. Wa ba'tagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hidup itu harus mendahulukan Allah. Jalan utama yang dari adalah Allah. Jangan lupakan urusan dunia. Dunia nomor 2. Ketika akhir dan Allah keutamakan, demi Allah rezeki Allah cukupkan. Sampaikan kepada Mbak itu, berhenti, cari yang lain, insya Allah dapat. Ya. Semangat ya. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Betapa banyak juga orang yang mungkin harus menguatkan atau mempertahankan akidahnya. Ternyata Allah memberikan jalan, Allah memperluas rezekinya. Mudah-mudahan tadi Ibu yang bertanya dan juga Mbak tadi yang bertanya, mudah-mudahan segera diberikan jalan untuk lebih dimantapkan hatinya untuk memperkuat akidah.